saya ucapkan selamat kepada 26 khotimin dan khotimat santri yang pada hari ini khataman Al-Quran 30 juz bil hifzi. Semoga kalian menjadi para penjaga Al-Quran yang mampu membumikan dimanapun kalian berpijak kelak dan menjadi masyarakat Qur'ani. Dengan berkah Al-Quran, semoga kalian menjadi pribadi yang soleh dan solehah, berguna bagi agama, keluarga, bangsa, dan negara. Manfaatkan ilmu kalian yang telah kalian terima dengan sebaik-baiknya, jagalah hafalan sampai akhir hayat nanti. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai motivasi kita bersama untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan tata kehidupan yang aman, nyaman, tentram, damai, dan semakin sejahtera. Mohon doa dari para alim ulama, para kiai, para masyayikh, tokoh masyarakat, dan bapak ibu semua untuk bersama-sama mendoakan agar seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kendal dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan suatu apapun, serta apa yang menjadi harapan kita bersama segera dapat terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemakmuran, kedamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat Kendal, khususnya masyarakat Penanggulan, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan bencana. Amin. Sekian, terima kasih. Wawal muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kendal Diko M. Ganiruto BSC cap ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama pengasuh pesantren Al-Qur'aniyah Bapak Kiai Haji Muhammad Al-Ghazali beserta keluarga dan para kiai, mobil khusus Kiai Haji Muhammad, Kiai Haji Manzur, dan para pejabat ya, mobil khusus Wali Bupati dalam hal ia mewakili, dan para bunyai serta para khatimin dan khatimat, para hadirat mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Kita di zaman sekarang menghadapi zaman yang tidak baik, yang memprihatinkan. Di luar pesantren, pergaulan bebas merajalela, minuman keras merajalela, narkoba merajalela. Di luar pesantren, orang bila mana mempunyai masalah atau problem-problem ini seolah-olah jalan keluarnya minuman keras, narkoba dan lain-lain. Ini memprihatinkan bagi kita semuanya. Dan supaya yang demikian kita sikapi bagaimana kita menyelamatkan generasi kita. Bagaimana kita menyelamatkan anak turun kita, mudah-mudahan anak turun kita minas solihin was solihat, amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari perbuatan-perbuatan yang memasukkan api neraka. Ayat ini merupakan menunjukkan kewajiban bagi orang tua menjaga anak-anaknya, menjaga keluarganya supaya anaknya selamat dari api neraka, supaya anaknya bahagia di dunia wal akhirat. Maka untuk menyelamatkan generasi kita atau anak-anak kita atau keluarga kita, ini harus dengan ilmu agama. Harus dengan ilmu agama. Dan ilmu agama pun dipelajari idealnya harus lewat pesantren. Sulit bila mana kita mencetak generasi yang solihin wa solihat tanpa lewat pesantren, ini sulit. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian dan supaya kalian semuanya berkumpul bersama orang-orang yang jujur, berkumpul bersama orang-orang yang baik, berkumpul bersama orang-orang yang takwa, berkumpul dengan orang-orang yang solihin. Jadi artinya takwa itu harus dijaga. Takwa harus dijaga dalam penjagaannya supaya kita kumpul dengan orang-orang baik. Orang kumpul dengan orang baik ini dicontohkan dalam hadis ya, seperti halnya orang yang kumpul atau duduk bersama dengan orang penjual wangi. Kadang kita mendapatkan minyaknya, kadang kita mendapatkan bau wanginya. Artinya kalau kita kumpul dengan orang baik, kita dapat pahala atau kita akan menjadi baiknya, kita akan terpengaruh menjadi baiknya. Sebab bila mana orang baik ini selalu menasehati, ya, selalu nasihat, selalu mau'izah, selalu nuturi, selalu mengarahkan at-tauji wal irsad wan nasihah. Ini orang baik. Selalu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kita kumpul dengan orang baik, kita tidak sholat saja ditegur.
kita salah ditegur. Namun bila mana orang kumpul dengan orang yang tidak baik, maka tidak ada nasihat, tidak ada peneguran. Malah justru ngajaknya terhadap yang tidak baik-baik. Dan kumpul dengan orang yang tidak baik atau yang buruk seperti halnya kita kumpul dengan orang tukang pandai. Kadang kita kedapatan kepeletikan apinya. Kita kadang tidak menjadi baiknya, kita terpengaruh. Kadang orang kepeletikan api dari tukang pandai kan bisa terbakar bajunya. Atau kadang-kadang kita mendapatkan bau yang tidak enak, dengan arti bila mana orang kumpul dengan orang yang tidak baik, ini bisa dia terpengaruh menjadi orang yang tidak baik, atau dia bisa mendapatkan dosanya. Sebab bila mana kumpul dengan orang yang tidak baik, ini kadang ngerasani orang. Kalau kita mendengarkan dapat dosanya, kadang kita terpengaruh, kita menjadi tidak baiknya. Maka dalam menjaga takwa kita, iman kita, Islam kita, ini supaya anak-anak dipesantrenkan. Orang mondokan anak itu rizkinya orang tua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah yang aneh, maaf, orang tua yang anaknya sekolah di perguruan tinggi ini kadang-kadang menjual-jual ya, menjual sawah dan lain-lain. Namun informasinya kalau orang tua itu mondokan anak di pesantren, ini malah orang tua bisa beli tanah. Ini kan aneh. Sebab orang mondokan anak itu rizkinya dimudahkan oleh Allah. Tidak ada ceritanya orang mondokan anak rizkinya bangkrut, tidak ada. Nanti maaf anak kuliah ya, biayanya banyak, besar, setelah tamat bingung cari pekerjaan. Saat dapat pekerjaan informasinya ya, kalau pensiun juga repot ya. Kalau tidak siap kan repot. Namun ya silahkan, orang yang sekolah umum silahkan, namun dengan catatan harus menggugurkan fardul ain. Namun bagi orang pesantren, supaya kita konsisten, kita belajar di pesantren. Sebab pendidikan yang terbaik ini adalah di pesantren. Tentang ilmu, pesantren luar biasa. Tentang akhlak, pesantren sangat baik. Dan ibadahnya orang pesantren juga baik. Dan orang yang mondokan anak, di samping rizkinya oleh Allah dimudahkan, orang tua dapat pahala. Dan orang tua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ya, cerita di Kendal ada namanya Kiai Abdul Rahim ya. Ini bapaknya waktu itu masih becak ya, anaknya kiai, punya pesantren, punya santri banyak. Waktu narik becak ya, ini kan ditawar-tawar. Kalau bab becak itu saya ingat dengan Gus Manzur itu. Itu dulu tukang becak ya, yang dimuat tidak tanggung-tanggung punya khanah itu. Jadi itu saya kira Gus Manzur itu ngondel becak masih ahlinya itu. Bapaknya tukang becak, anaknya jadi kiai. Terus kata saya, supaya bapak kamu jangan becak lagi. Sebab anak itu bila mana dewasa, maka anak mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya.
baik nafkah dan lain-lain. Kebutuhan-kebutuhan anak ini wajib bagi anaknya untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya. Lantas orang tuanya disuruh jangan becak, tidak mau. Ya. Akhirnya yang dibuat senjata saya, ya, kata Gus Kafabi, supaya bapak jangan becak lagi. Sekarang tidak becak. Ya. Yang ajib saya tidak becak itu loh. Ketika Ki Abdul Rahim itu datang di pengajian, orang tuanya ikut, orang tuanya itu tangannya dicucupi oleh jamaah itu. Ini kan luar biasa. Ketika salaman, orang tuanya oleh jamaah dicucup, logikanya anaknya saja alim apalagi orang tuanya itu. Seperti Buya siapa? Hasim Sabatan begitu tuh. Hasim siapa? Ar-Razi siapa? Inilah orang tua yang mondokkan anak menjadi mulianya, menjadi mulianya. Ada sebuah hadis kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang tersebut oleh Allah diberi kefahaman dalam ilmu agama. Adapun ilmu agama itu prosesnya harus mondok. Innamal ilmu bita'allum. Hasilnya ilmu itu harus dengan belajar, harus dengan mondok. Berbeda ya. Orang mondok dan tidak itu berbeda. Kalau orang mondok bisa konsentrasi. Kalau orang tidak mondok, ini konsentrasi akan sulit. Walaupun orang tuanya alim, kalau tidak mondok, ini belajar akan sulit. Maka Imam Ghazali rahimahullah, jadi artinya kalian para khotim-khotimatnya ini diberi oleh Allah bisa baca Al-Quran, hafal Al-Quran itu fadlun minallah. Al-Quran itu bila mana dibaca, kata Imam Ghazali rahimahullah, bila mana dibaca dengan hati yang bersih, dengan iman, maka akan memunculkan yusmiru, membuahkan at-taqwa, membuahkan kebaikan-kebaikan, membuahkan takwa, membuahkan khauf, membuahkan barokah. Ini Al-Quran, membuahkan akhlakul karimah. Maka bila mana orang yang hafal Al-Quran atau membaca Al-Quran namun tidak melahirkan, tidak memunculkan, tidak membuahkan akhlakul karimah, tidak membuahkan kebaikan-kebaikan, ini tanda tanya. Dengan iman apa tidak membacanya, dengan hati bersih apa tidak membacanya, ini Al-Quran. Jadi artinya Quran itu bila mana dibaca dengan hati yang bersih, dengan iman, maka akan menjadikan pembacanya ini menjadi orang yang baik, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi Al-Quran oleh Allah ini dibagi menjadi tiga. Satu, zalimul li nafsi. Zalimul li nafsi ini penafsirannya, dia melakukan kemaksiatan atau dosa, dia tidak mau tobat. Padahal kebahagiaan harus dengan tobat. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Supaya kamu sekalian bertobat, wahai orang-orang mukmin, supaya kamu sekalian bahagia. Jadi artinya kebahagiaan itu harus didapat dengan tobat. Kalau zalimul li nafsi ini tidak mau tobat, dia bisa baca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, namun dia melakukan kemaksiatan atau dosa, dia tidak mau tobat. Yang kedua adalah muktasid, tengah-tengah. Ini minimal orang yang mempunyai agama
Orang yang punya ilmu agama, orang yang bisa baca Al-Quran, bahkan yang hafal Al-Quran, minimal muktasid, tengah-tengah. Tengah-tengah itu artinya bila mana dia melakukan kesalahan atau perbuatan maksiat atau dosa, dia mau tobat. Nanti yang tingkat tinggi yaitu sabiqum bil khairat, dengan Al-Quran dia derajatnya mulia, karomah, tahu sirul Al-Quran dan lain-lain. Ini ulama urasikin, ini para aulia. Ini merupakan anugerah yang agung, yang besar. Ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat yang tertinggi. Jadi minimal orang membaca Al-Quran, orang yang mempunyai ilmu agama, ini minimal muktasid. Tengah-tengah, yaitu orang yang mau tobat, orang yang mau istighfar. Ya al-hudur rahimakumullah. Jadi kita hidup di zaman sekarang dihadapkan dengan kemaksiatan yang sangat luar biasa. Dan pondok pun kita harus hati-hati, harus selektif ya. Sebab sekarang ini mulai dibangun pondok yang arahnya ekstrim, radikal ya, anti maulid, anti tahlil. Kadang orang tua yang mondokkan anaknya di pondok yang demikian, ini kadang terjadi anak berani kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya mau maulidan dianggap bid'ah, orang tuanya ke kuburan dianggap nyembah kubur ya. Ada dialog yang sangat luar biasa, yaitu Habib Syekh Ali Al-Jufri, dialog dengan mereka. Disangkanya orang-orang ahli sunnah wal jamaah ziarah kubur itu disangkanya nyembah kubur, disangkanya demikian, padahal kan tidak. Kita di sini hanya berdoa kepada Allah, doakan kepada mayit ya. Minta tetap kepada Allah. Terus kata Syekh Ali Al-Jufri dalam dialog itu, sekarang kalau orang itu di Ka'bah, kalau nyembah kepada Ka'bah ini kan musyrik, ini kan musyrik. Kan orang di Ka'bah itu kan tidak nyembah ke Ka'bah, namun nyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya kiblat saja. Hanya orang mereka diam saja ya. Jadi artinya kita ziarah kubur ini tidak nyembah ke kuburan. Kita sholat di Masjidil Haram menghadap Ka'bah, bukan kita nyembah ke Ka'bah, namun kita nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nyembah Ka'bah, ini bisa kufur. Begitupun kalau orang nyembah ke kuburan, ini bisa kufur. Namun kan orang ziarah kubur itu jangan diartikan itu nyembah kuburan. Jadi inilah perlunya mondok, apalagi kita kumpul dengan orang, kita berkawan dengan orang. Tadi saya sampaikan ini sangat berpengaruh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu besok oleh Allah akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Hadis ini diterangkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah. Ai fi dunya wal akhirat. Ai fi dunya wal akhirat, dengan arti ya. Kalau misalkan saja orang mencintai bola, ini biasanya kumpulnya dengan orang-orang yang nonton bola ya, nonton bareng. Kalau orang misalkan saja cinta dengan pemusik, ini biasanya nonton musik bareng. Namun kalau orang itu cinta kepada orang sholihin, dia akan mau hadir di majlisnya orang sholihin, ngaji dan lain-lain. Jadi artinya pergaulan itu tidak sepele. Kita simpati kepada orang ini tidak sepele, akan mempengaruhi pada pribadi kita. Di samping itu ada pertanggungan jawab. Allah Ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Orang yang membina persahabatan di dunia
besok di akhirat satu dengan yang lain akan saling bermusuhan. Dengan arti ketika kita mempunyai kawan dan kawan kita itu berbuat maksiat, misalkan berbuat mungkar, kita akan wajib mengingatkan. Kalau diingatkan tidak mau, ya sudah, kita tidak menanggung dosanya, sudah gugur kewajiban kita. Adapun kita tidak boleh memaksakan, la ikraha fid din, kita hanya mengingatkan saja. Kalau orang tua misalkan saja membiarkan anaknya tidak dipesantrenkan, tidak dipondokkan, besok di akhirat anaknya akan protes, sehingga digambarkan besok ada orang tua masuk neraka sebab membiarkan anaknya tidak dipondokkan, tidak dididik. Ini anaknya akan protes, dan protesnya sehingga dengan protesnya orang tua dimasukkan neraka oleh Allah sebab gara-gara dengan anaknya membiarkan, tidak mendidik. Jadi artinya bagi orang tua itu wajib mendidik anak. Kalau orang tua tidak mampu mendidik, tidak bisa mendidik, maka orang tua wajib memondokkan anak. Ya, kecuali persahabatan yang tidak bermusuhan, ya, saling menyafaati, yaitu persahabatan yang dibangun oleh orang-orang solihin, oleh orang-orang yang muttaqin. Bahkan besok akan saling menyafaati. Tiap-tiap orang mukmin ini oleh Allah diberi syafaat, bisa menyafaati kepada orang lain. Inilah perlunya kita berkawan baik dengan orang-orang solihin. Jadi artinya kita mondokkan anak penting sekali. Insya Allah kalau anak itu dipondokkan, rizkinya oleh Allah dimudahkan, rizkinya barokah, kehidupannya barokah. Adapun rizki itu bukan urusan manusia. Rizki tidak ada hubungan dengan keturunan, rizki tidak ada hubungan dengan ijazah. Saya sering ya kadang melihat Gus Manzur itu. Dulu di pondok tukang becak, sekarang naik mobil bisa nyetir mobil. Ini kan nggak ketemu akal tuh. Di pondok tukang becak, sekarang naik mobil. Ini santri, rizkinya barokah. Rizkinya tidak terduga-duga sebab santri itu bermodalkan takwa. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, supaya kalian berbekal. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti buah takwa itu banyak sekali. Di antara buah takwa kita memahami ilmu agama atau Al-Qur'an juga harus dengan takwa. Hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang takwa. Qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Supaya kalian takwa kepada Allah, dan kalau kalian takwa kepada Allah maka kalian akan dimudahkan memahami ilmu agama. Jadi syaratnya orang belajar ilmu agama ini harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit ilmu agama itu didapat tanpa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di buah takwa yaitu untuk memahami ilmu agama, dan Al-Quran itu juga petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Dan buah takwa pula, qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah, maka orang tersebut oleh Allah akan diberi solusi atau jalan keluar bila mana menghadapi problem atau masalah-masalah. Kalau orang takwa kepada Allah, kalau punya masalah problem, kadang ke sholat malam berdoa, ya, kadang ziarah kubur, lah, sehingga oleh Allah diberi jalan keluarnya. Dan orang yang bertakwa kepada Allah ini oleh Allah dijanjikan rizki yang tidak bisa diprediksikan, rizki yang tidak bisa diduga-duga. Coba Pak Mat ya Muhammad itu, siapa nyangka pernah jadi wakil bupati ya? Siapa nyangka?
Ya subhan siapa nyangka. Cuma itu masih duda saja itu. Mudah-mudahan dudanya cepat hilang. Ya. Siapa sangka rizkinya orang yang bertakwa kepada Allah, rizkinya santri itu barokah, tidak bisa diduga-duga. Ini santri. Dan surga pun diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa. Ini di antara buah takwa. Jadi kalau orang itu ingin bahagia, ini syaratnya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalian diberi Al-Qur'an atau pemahaman ilmu agama, ini oleh Allah diberi kemuliaan-kemuliaan. Kalian dekat kepada Allah. Orang yang mempunyai ilmu agama, orang yang paham dengan ilmu agama atau ahli Al-Quran atau ulama, ini binisbat terhadap kerajaan, misalkan saja raja atau presiden, ini kan punya orang di sekitarnya, menteri-menteri, orang yang terhormat. Dia bertempat di istana, dia dijamin oleh kerajaan, dia dijamin oleh pemerintah. Ini contoh orang yang mempunyai ilmu agama, oleh Allah dimuliakan. Seperti raja, dia di sekitar istana, diberi jaminan oleh kerajaan atau pemerintah, dijamin. Maaf. Nanti orang-orang yang raja itu mempunyai kuda, ya, mempunyai hewan-hewan. Ini ada bagiannya sendiri. Ada yang tukang makani kuda, angon kuda, membersihkan kandang, ngadusi kudanya raja. Ini kan ada bagiannya sendiri. Maknanya kalau orang hafal Quran atau paham ilmu agama, bila mana dia itu dimuliakan oleh Allah tidak mau, dia lebih memprioritaskan mengutamakan duniawiyah, itu seperti halnya orang yang dimuliakan oleh raja, dia tidak mau, dia keluar, namun dia memilih menjadi tukang kebunnya raja. Dia memilih buangi teletong, dia milih memandikan kudanya. Ini namanya kan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang diberi kenikmatan oleh Allah, ini kewajiban orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syukur itu nilai tingkat tinggi. Nabi Isa alaihissalam ketika lewat menemui kaum ditanya, kamu beribadah tujuan apa? Jawab kaum, saya beribadah kepada Allah, tujuan saya yaitu berharap dapat pahala Allah, surga Allah. Nabi Isa lewat lagi kepada kaum, kata Nabi Isa alaihissalam, kamu beribadah tujuan apa? Jawab kaum, saya ibadah kepada Allah karena saya takut siksa Allah, takut azab Allah, takut neraka. Terus Nabi Isa lewat lagi bertemu dengan kaum yang beribadah kepada Allah, ditanya oleh Allah, kamu beribadah tujuan apa? Jawab kaum, saya beribadah kepada Allah. Ini merupakan karena Allah memberikan beberapa nikmat. Ini merupakan saya beribadah kepada Allah, ini merupakan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut neraka dan tidak berharap pahala, tidak berharap dimasukkan surga. Ini ibadahnya yang tertinggi. Seperti halnya seorang pegawai, bila mana kerjanya dapat gaji, seperti orang ibadah berharap dapat pahala. Seorang pegawai yang berharap dia kerja karena takut diambil tindakan oleh majikannya, ini seperti orang beribadah karena takut neraka. Dan seorang pegawai yang sudah diberi fasilitas oleh majikannya, terus dia kerja karena mengungkapkan syukur terima kasih kepada majikannya. Ini kan pegawai yang tingkat tinggi. Jadi artinya
orang yang beribadah tingkat tinggi, ini orang yang mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ketika sholat malam kakinya bengkak, wafirat kakinya pecah-pecah. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, mengapa panjang repot ya? Padahal panjang yughfaru laka ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Panjang sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya, baik yang sudah atau yang akan datang. Yang akan datang saja Kanjeng Nabi itu dijaga oleh Allah perbuatannya. Sebab Nabi itu maksum, tidak mungkin melakukan perbuatan dosa. Namun Kanjeng Nabi tetap beribadah kepada Allah. Kata Kanjeng Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak cinta ya Aisyah bila mana saya menjadi hambanya Allah yang banyak bersyukur. Jadi artinya ibadah yang tertinggi ini merupakan mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, maka kita wajib bersyukur. Qala ta'ala in syakartum la azidannakum, ya. Kalau orang bersyukur maka oleh Allah akan diberi tambahan nikmat. Nah, kalau orang sudah bersyukur, ya, kalau kita angan-angan, kalau kita tafakur, kita tadabbur, kita angan-angan, enggak tahunya banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Apalagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan afdhal ni'am al-Islam wal iman. Utamanya nikmatnya Allah adalah Islam dan iman. Orang masuk surga pun harus dengan Islam dan iman. Ini keutamaan nikmat. Sebaik-baiknya nikmat itu Islam dan iman. Sebab Islam dan iman itu mengantarkan husnul khatimah. Allah marzuqna husnul khatimah. Wa yatu sa'adah al-maut alal Islam wal iman, atau husnul khatimah. Puncak kebahagiaan itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah marzuqna husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ini puncaknya. Jadi artinya kalau kita angan-angan banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka hal yang demikian, ya, kalau sudah orang itu demikian merasa mendapatkan nikmat kepada Allah, supaya bersyukur kepada Allah, supaya menghadap kepada Allah. Kalau orang sudah demikian, ini hanya supaya istiqomah, ya. Hanya berharap mati dalam keadaan husnul khotimah. Allah marzuqna husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ini proses kehidupan, puncaknya harus ke sana. Puncaknya harus ke sana, madhab kepada Allah. Kalau sudah umur 60 ke atas, ini puncaknya ke sana. Jadi nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini banyak sekali, namun puncaknya kita supaya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bersyukur, bagaimana kita istiqomah dalam kehidupan. Tadi saya sampaikan, ya, mondok ini untuk takwa, ya, ini ikhtiar kita. Nanti buah takwa itu banyak sekali. Nanti yang mondok supaya pasrah kepada Allah, ya, tawakal kepada Allah. Orang yang mondokkan anak supaya anak dipasrahkan kepada Allah, sebab sesuatu yang dipasrahkan kepada Allah tidak akan tersia-sia. Dan sesuatu yang orang yang mau tawakal kepada Allah, ini oleh Allah akan dicukupi. Allah mengatakan, qala ta'ala wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, maka janji Allah akan dicukupi. Janji Allah akan dicukupi. Coba kalau orang itu tidak tawakal, orang bisa stres. Nanti Imam Ghazali mengatakan, rahimahullah, beliau mengatakan, tamamut tawakkul as-siqah billah wa sukunil qalbi bitadbirillah. Sempurnanya tawakal ini, sempurna tawakal, ya, kesempurnaan tawakal adalah percaya kepada Allah, husnudzon kepada Allah,
dan tumakninah, sukunul qalbi, kita tenang dengan hukum Allah atau pengaturan Allah atau takdir Allah, tidak ngersuloh. Ini puncaknya tawakal. Di tawakal itu kelas-kelasan, namun kelas yang tertinggi tawakal kepada Allah itu as-siqah billah wa sukunul qalbi bitadbirillah wa hukmillah wa qada'illah wa takdirillah. Jadi artinya puncak kehidupan yaitu supaya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu puncak kehidupan. Adapun proses kehidupan ini supaya takwa kepada Allah. Adapun orang bisa takwa harus dengan ilmu agama. Adapun puncaknya dalam kehidupan ini supaya orang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu kan tinggi tingkatnya. Coba diangan-angan. Gambarnya tawakal itu. Kalau orang tawakal pasrah, ini kan kepada orang yang seatasnya, yang ahlinya. Misalkan saja, saya akan beli motor, saya bukan ahlinya. Maka idealnya supaya tidak keblondrok, tidak tertipu, saya masrahkan kepada orang lain. Pasrah kepada orang lain untuk membelikan motor kepada orang yang ahlinya motor. Ini gambarnya tawakal. Ke seatasnya. Sekarang kita kurang percaya apa kepada Allah. Kita sebagai wakil Allah, kita sebagai mewakil ya, kita sebagai mewakil, Allah sebagai wakil. Terus kita kurang apa percaya kepada Allah? Allah Ghafurur Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Ar-Razzaq dan lain-lain. Kalau kita khusudzon kepada Allah baik, kita akan mendapatkan kebaikan. Misalkan kita khusudzon kepada Allah ya Razzaq, Allah merizki, kita akan dimudahkan rizki oleh Allah. Jadi artinya kalau sudah tawakal kepada Allah ini supaya husnudzon billah. Jadi artinya puncak tawakal ini supaya husnudzon billah, asiqah billah, wa sukunul qalbi wa tumat qalbi bitadbirillah wa hukmillah wa qada'illah. Ini puncak tawakal. Jadi artinya ya, kalau orang mondok misalkan saja, orang mondokkan anak misalkan saja, terus dia sanksi. Nanti setelah mondok akan bagaimana rizkinya, bagaimana kehidupannya, ini namanya su'udzon billah. Wa su'udzon billah minal kabair. Orang su'udzon kepada Allah ini termasuk dosa besar. Jadi itulah yang harus dimiliki oleh orang tua ya, atau wali santri. Ini anak dipasrahkan kepada Allah, dan bagi santri supaya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, al-afu minkum, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Al-Mukarram Abu Yaki Haji Abdullah Kafabihi Mahrus untuk berkenan foto bersama dengan khotimin dan khotimat. Ila khotin Nabil Mustafa mahadi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin tabi usan ila khulafa'ir rasyidin wa azwajin nabi Khadijah wa ila ahli nabi khususan Siti Fatimah sallallahu husain summa ila hadrati suhada fi badr wa khud summa ahli ma'lah wa li baqi hati tabi'in sallallahu qarni wa safan sama summa ila hadrati a'imah a'immatil arba'ah untuk ulam ambilin Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Nawawi, sallallahu summa sayyikhina Muhammad Ahmad ke Yasin Al-Basri Abdul Karim ke masuk ke Zainal Makmur ya, Zainal Makmur ke Arwani Fatih abaina wa jami'il muslimin wal muslimat. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jahri mustalik
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sunnah wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahuna biha min tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka wal mu'afata ad-da'ima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afa wal ghina wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma kfina bi halalkan haramika wa khnina bi fadlika man sibak. Allahumma aslih dzata bainana wa alif baina qulubina wahdina sabila salam wa najina minadz zulumati ilan nur. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'al batila warzuqna istinabah. Allahumma hawin alaina sakaratil maut. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa lakal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik fi hadzal mad waj'al hadzal madan nafi'an mubaraka. Allahumma ij'alna wa man sakana wa mal macama man sakana fi hadzal ma'ad wa man dakhala fi hadzal wa auladana wa tal min ibadika sholihin wa min ulama'ikal amilin waqsurna wa jam fi zumrati ibadika sholihin bil jannah. Allahumma faqihna wa jam fi Allahumma ij'alna wa jam min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil qur'an wal jannah wa taj'alna wa jam min ahli sari wa ahli dhahri wa ahli nar. Allahumma arzuqna wa iyyahum ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil wa taubatan qabla al maut wa shahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa mana minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim rahmatika ya arhamar rahimin ya latif anta latiful latif ultuf bina wa bihim. Allahumma arzuqna wa iyyahum alutfa fima jarat bil maqadir. Allahumma arzuqna wa iyyahum ya Allah alutfa fi Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa la niyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa Allahumma inna nas'aluka imanan kamila yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta wa ridha bima qasamta lana ya dzal jalali wal ikram ya muqallib tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu minal fatihah ila nabiyil mustafa wa ila ladina asma'u ila abaina wa jami'il muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin
irhamhum wa la tu'adzibhum Allahumma nawwir quburahum al-wasi'hum fi qabrihim Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarir nar Allahumma irfa' darajatin fil jannah Allahumma ij'al thawaba dzalika fida'an lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa nuran fi qabrihim wa nuran lahum inda siratil mustaqim Allahumma arzuqna syafa'atihim wa barakatihim wa karamatihim Allahumma arzuqna min syafa'ati wa sawasal Qur'an ya Allah Allahumma ajirna wa iyyah minan nar Allahumma atirna wa yam'al jannah mal abrar ya aziz ya ghafar bi rahman Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun wa antal musta'an wa laikal balagh wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal du'a subhanahu wa ta'ala ma yasifun wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala bika khairil khalqi kulli Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala bika khairil khalqi kulli Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala bika khairil khalqi kulli Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli liminal ahwali Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa lana mamadah ya wasi'ah Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa lana daya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa mamadah ya wasi'ah Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Sallallahu wa sallama ala nabi Sayyidina
Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya Rabbana inna a'tayna thawabaha nabiyal musaffar wa aba'ana wa auladuh. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma ajirna wa iyyah minan nar. Allahumma adkhilna wa jam'al jannah mal abrar ya. Taqabbal sil Fatihah. Saya akan mengijazahkan sholawat ya, jalur bojo yang dibaca sholawat sallallahu ala Muhammad ya, dibaca tiap hari 1000 ya, kalau malam Jumat atau hari Jumat 10.000 itu liqodoil hajat, supaya rezekinya barokah lancar, supaya doanya mustajab, faedahnya sholawat lagi, anaknya oleh Allah, turunannya oleh Allah akan dijadikan zuriyatan thayyibah, anak yang solihin wa solihat. Al-afu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Al-Mukarram Abu Yaki Haji Abdullah Kafabihi Mahrus untuk berkenan foto bersama dengan khotimin dan khotimat. Kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita ambil hikmahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara tasyakur Khatmil Quran 30 juz bil hifdi Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Penanggulan Pegandon telah selesai. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Wa akhiran nasrukukum fi riayatillah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.